Kita ikuti informasi pertama pemirsa. Kunjungan akhir tahun orang nomor 1 di Indonesia, Insinyur Joko Widodo untuk lepas sambut tahun 2015 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sekaligus meninjau pembangunan Bandar Udara Domine Edward Osok di Kota Sorong yang sudah rampung 99%. Kehadiran Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Nyonya Widodo dengan menggunakan pesawat CN-295 tiba di Bandara DO dijemput oleh Kapolda Papua Barat dan Rem 17 Fajar Viratama, Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Ataruri dan Wali Kota Sorong Lambert Citmau yang didampingi Nyonya Lambert Citmau. Setiba di Bandara DO Kota Sorong, Presiden Republik Indonesia yang didampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Johan langsung meninjau terminal Bandara DO yang sudah pekerjaannya hampir rampung 100% dan direncanakan bulan Februari 2016 sudah diresmikan dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya mengatakan pekerjaan terminal Bandara DO Kota Sorong sudah mencapai 99%. Tunggu gabrata dan perkiraan depan, terminal Bandara DO sudah menghabiskan dana 239 miliar dan tahun anggaran 2015 170 miliar. Joko Widodo menilai pekerjaan ini dianggap sudah selesai. Tahun 2015, 15 bandara akan dibangun di Indonesia. Joko Widodo menilai bahwa terminal Bandara DO Kota Sorong memiliki standar internasional dan dikatakan adalah kualitasnya baik. Diharapkan Joko Widodo dengan terbukanya akses Bandara DO Kota Sorong akan membuka akses atau pintu masuk di Papua. Untuk prioritas Joko Widodo untuk industri dan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, rencananya akan dibangun pelabuhan yang 7.000 hektar di Indonesia Timur. Untuk tahun 2016 ini, pemerintah pusat akan menambah runway Bandara DO 400 meter lagi, sehingga nantinya Bandara DO akan panjang runway 2015 meter persegi. Sehingga diharapkan orang nomor 1 di Indonesia dengan dibuka akses Bandara DO akan membuka peluang bagi Kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten Pariwisata dan Bahari. Bandara Domine Edward Osok di Sorong yang sudah 99% selesai, tinggal nunggu gabrata sama parkiran depan. Ini menghabiskan biaya total 239 miliar dan anggaran di tahun 2015 ini 170 miliar. Jadi ini dapatkan sudah selesai. Saya tinggal nanti membuka, mungkin nggak tahu Februari atau terserah Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Sementara itu pemirsa, pesawat khusus yang membawa Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang didampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan dan rombongan kenegaraan tiba di Bandar Udara Domine Edward Osok, Kota Sorong, Papua Barat, yang diterima langsung Gubernur Papua Barat Abraham Ataruri, Wali Kota Sorong Lambert Citmau, dan sekaligus langsung melihat dari dekat pembangunan DO Sorong yang telah hampir rampung 99%. Dan pada tahun 2015, maksud kami pada tahun 2016 nanti pemirsa, pemerintah akan memperpanjang runway dan hal lain yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada masyarakat Sorong bahwa direncanakan akan dibangun pelabuhan Sorong dengan luas 7.000 hektar secara alami dan Sorong akan menjadi
menjadi salah satu andalan destinasi pariwisata yang perlu dipertahankan keindahan alamnya, dan berikut laporannya untuk Anda. 700-an ya, masih mungkin sampai 10-15 tahun masih cukup lah dengan pertumbuhan ekonomi yang normal. Ini udah ada 3 bandara yang dikunjungi, Pak. Puas nggak Ya bagus. Standar kualitas, kemudian juga standar sarana prasarana baik. Nah, kamu coba lihat bagus enggak? Kalau enggak bagus, mana yang enggak bagus? Semuanya perbarui, kursi ruang tunggu, terus apa itu untuk metal detektor, kemudian juga conveyornya semuanya baru semuanya. Ya ini memang secara alami memang Sorong memang menjadi hub masuk ke kabupaten di Papua. Ya. Dan itu memang sudah dari dulu. Sehingga termasuk industri dan pelabuhan kita memang akan banyak ke sini. Pelabuhan kan yang mau dibangun 7.000 hektar itu kan juga di sini. Ya, maksudnya kalau Sorong kan mungkin target utamanya wisata kan Pak. Di sini lebih pada hub dan mungkin ke depan industri, meskipun di sini dekat Raja Ampat, tetapi saya kira akan heavy-nya akan lebih banyak ke situ. Untuk pengembangan Bandara Deo ke depan, perhatian pemerintah sejauh mana nanti lagi untuk tahun 2016 dan selanjutnya, Pak? Karena ini kan belum. Ya 2016 masih ada perpanjangan karena 400 untuk runway-nya di sini. Tambah lagi berarti sudah nanti 2.500 truk udah. Berarti setelah itu bernafas dulu lah, pindah ke tempat lain. Karena FS-nya kita push agar akhir tahun ini selesai, ternyata nggak selesai, masih mundur lagi. Mungkin semester depan mundur, kalau nanti selesai langsung laksanakan. Semester 2 lah akan dimulai. Target pembangunan berapa tahun? Target penyelesaian? Nggak tahu, karena kan tidak hanya Sorong Anwari atau kan semua kan harus terkoneksi semuanya nanti. Ya. Oke, Pak. Jadi pelabuhannya dikerjakan, airportnya dikerjakan, darat kereta apinya dikerjakan. Tapi yang jelas untuk sambungan antar kabupaten kota lewat jalan darat itu 2018 saya berikan target kepada PU harus selesai 2018. Yang kereta api belum ngitung-ngitung. Yang penting nanti dimulai dulu. Ya. Beralih ke Kabupaten Jayawijaya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan kehadirannya di Papua secara khusus di Wamena adalah bukti dari keseriusan pemerintah pusat untuk membangun Papua dalam segala bidang. Hal ini dikatakan Presiden saat berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu kemarin.
Ya memang kita ke tanah Papua, khususnya ke Merauke, ke Wamena. Memang saya sudah bertanya banyak ke Pak Gubernur, Pak Bupati. Semakin tahu masalah-masalah yang ada di Papua ini. Pertama memang infrastruktur. Oleh sebab itu tahun depan dari tadi kan sudah sampaikan dari Wamena ke Duga itu harus sudah tembus pertama, sehingga nantinya yang namanya semen yang tadi dikeluhkan, kemudian BBM juga semuanya bisa lewat darat, dan saya kira jatuh mungkin di bawah 50%. Perkiraan kita di bawah 50%. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, nantinya dengan perpanjangan bandara di runway di Bandara Wamena, saya kira juga pesawat yang lebih besar juga akan bisa turun di sini, sehingga Wamena, Pegunungan Tengah ini ekonominya akan bisa berkembang lebih baik lagi. Pelabuhan, airport, bandara, jalan, saya kira perkembangan ekonomi di Papua akan betul-betul akan lebih cepat lagi, karena memang harga-harga nanti akan jatuh lebih murah, distribusi logistik akan lebih baik, arus manusia dari satu daerah ke daerah yang lain, kabupaten satu, kabupaten yang lain, provinsi, antar provinsi juga semakin cepat, arus barangnya juga semakin baik, ya akhirnya semuanya ekonomi akan jalan. Nanti dilihat tahun depan. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo di Wamena juga menjadi momen yang tak terlupakan oleh masyarakat Pegunungan Tengah Papua, karena di saat bersamaan Presiden berkesempatan menghadiri pesta rakyat yang digelar di lapangan pendidikan Wamena. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, mendapat sambutan antusias dari warga Pegunungan Tengah yang bermukim di Wamena. Bahkan sebelum menghadiri pesta rakyat di Stadion Pendidikan Wamena yang jaraknya sekitar 1 km dari bandara, Presiden rela berjalan kaki dan bercengkrama dengan masyarakat. Gaya belusukan Jokowi ini juga sekaligus menipis isu kawasan pegunungan sebagai daerah rawan, apalagi pada 27 Desember lalu atau 3 hari sebelum Presiden berkunjung ke Wamena, terjadi penyerangan Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, yang menewaskan 3 anggota polisi di lokasi kejadian. Kenapa? Loh, waktu dulu kita ke sini juga sudah. Setahun yang lalu kamu nggak ikut pasti. Saya juga jalan. Kenapa gitu loh? Kehadiran Presiden bersama Ibu Negara di lapangan pendidikan telah dinanti-nantikan sekitar 10.000 orang yang datang dari berbagai distrik, bahkan dari kabupaten-kabupaten tetangga untuk menjamu Presiden. Bahkan yang lebih membuat masyarakat merasa dihargai, Presiden dan Ibu Negara langsung turun untuk membuka hasil bakar batu dan makan beberapa jenis makanan yang memang disediakan untuk sang Presiden. Pada kesempatan ini Presiden juga berkesempatan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, dan bagi yang menjawab langsung diberikan sepeda. Sementara dari perwakilan kepala suku menyampaikan sejumlah hal yang memang menjadi kendala pembangunan,
seperti pembangunan jalan tembus antar kabupaten untuk membuka isolasi, penurunan harga BBM untuk wilayah Pegunungan Tengah, termasuk aspirasi pemekaran kawasan Pegunungan Tengah menjadi sebuah provinsi baru. Tentu semua yang menjadi aspirasi masyarakat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden yang akan dikerjakan selama kepemimpinannya kurang lebih 3 tahun ke depan. Kunjungan Presiden sehari di Wamena ini ditutup dengan bermalam sehari di Wamena dan paginya bertolak ke Sorong dan akan menutup tahun 2015 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin telah meresmikan Terminal Bandara Wamena sebagai salah satu ikon di Pegunungan Tengah Papua, sekaligus sebagai upaya membuka tol udara untuk mempercepat pembangunan di kawasan itu. Dan berikut laporan dari Lamek Rumkabu dan Luki Sibi. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Papua tiba di Wamena Kamis kemarin. Kehadiran Presiden bersama rombongan menteri terkait diantaranya Menteri PU dan Menteri Perhubungan termasuk Kapolri dan Panglima TNI disambut Bupati Jayawijaya WMP Wetipo dan Wakil Bupati John Banua langsung di terminal kedatangan Bandara Wamena yang siap diresmikan. Terminal kedatangan dan keberangkatan Wamena ini dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter persegi, berlantai 2 dengan model Honai modern, dilengkapi dengan berbagai fasilitas bandara termasuk 3 X-ray untuk penumpang. Dari konstruksi dan model terminal berkapasitas 300 orang untuk lantai 1 ini, sebagaimana laporan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, untuk ukuran Papua termasuk beberapa terminal bandara di Indonesia seperti Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, terminal Bandara Wamena merupakan yang terbaik. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Gubernur Papua Lukas NMB, dan Bupati Jayawijaya WMP Wetipo ketika meresmikan terminal Bandara Wamena mengaku kaget melihat sebuah bandara megah yang dibangun di tengah kesulitan transportasi. Apalagi akses ke Wamena satu-satunya hanya menggunakan transportasi udara dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena itu sebagai kepala negara, Presiden memberikan apresiasi baik kepada kementerian terkait maupun kepada Pemda Jayawijaya yang dinilai cukup berkomitmen dalam membangun daerahnya. Menurut Presiden, membuka akses melalui pembangunan bandara, pelabuhan maupun jalan dan jembatan telah menjadi program prioritas pemerintahannya. Karena itu apa yang diperlihatkan pemerintah dan masyarakat Jayawijaya ini menunjukkan